Pemirsa, Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari, merupakan momentum besar atau refleksi bagi insan pers di tanah air. Di apa saja PR besar bagi pers termasuk meningkatkan budaya digital dan juga menguatkan transmisi digital nasional. Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Merehabilitasi mangrove dan 9 bupati wali kota. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional HPN tahun 2022 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Puncak peringatan HPN 2022 dipusatkan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Peringatan Hari Pers Nasional 2022, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat atau SDPARI dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan insan pers untuk memperoleh dosis vaksin COVID-19 di kesempatan awal. Menurutnya, insan pers merupakan garda terdepan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidato Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya kepada segenap insan pers yang terus bekerja dan membangun optimisme masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Bapak Haji Bambang Susatyo, sumber-sumber informasi alternatif, tumbuh suburnya tren informasi yang semata mengejar jumlah klik atau views, membanjirinya konten-konten yang hanya mengejar viral, masifnya informasi yang menyesatkan bahkan adu domba, sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan. Insan pers yang saya banggakan, dalam kondisi yang penuh tekanan ini, media-media mainstream, media-media arus utama harus secepatnya bertransformasi, harus semakin inovatif, meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat, membanjiri kanal-kanal dan platform-platform dengan berita-berita baik, mencerdaskan dan mengisi konten-konten yang berkualitas dan menjadikan kepercayaan dan integritas sebagai modal untuk merebut peluang-peluang yang ada. Pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa, menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi dan mampu berselancar di tengah-tengah perubahan, mempercepat transformasi digital untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas, lebih cepat dan tetap akurat dan tidak terjebak pada sikap pragmatis yang menggerus integritas kita. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan peringatan Hari Pers Nasional 2022 dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Pak Lutfil Hakim selaku Ketua PBI Jawa Timur. Selamat siang Pak Lutfil. Selamat siang Mbak Fatma. Walaupun sudah lewat tapi tidak terlambat untuk mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2022 untuk kita semua. Masih rangkaian. Betul, rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2022. Ya. Pak Lutfil juga hadir dalam peringatan di Kendari, Sulawesi Tenggara? Hadir. Apa yang menjadi highlight dari HPN 2022 secara nasional ini, Pak? Saya kira kalau yang rutin ya itu ada konvensi, ada banyak konvensi termasuk konvensi media. Saya kira itu rutin saja. Tapi yang paling penting diambil itu adalah justru pidato dari Presiden. Presiden justru memberikan peluang bagi masyarakat pers kalau memang dirasa perlu untuk membenahi di bagian apa, Presiden justru mendorong perlu adanya, bahkan memberikan kemungkinan kalau perlu dibikin undang-undang baru, beliau sampaikan. Kemudian yang kedua, atau melakukan revisi terhadap undang-undang yang ada kalau dianggap kurang pas, atau cukup menambah perpres saja, artinya apa yang dibutuhkan bisa diakomodir di perpres misalnya begitu. Saya kira ini penting sekali ya, apa yang disodorkan oleh, bahkan didorong oleh Presiden kepada masyarakat pers, dan ini harus diambil.
Jadi kebutuhan yang selama ini dirasakan itu ada beberapa hal memang itu. Tapi saya kira tidak perlu mungkin harus membuat undang-undang baru karena itu prosesnya akan lebih lama. Karena apa? Karena pada Undang-Undang PES nomor 40 tahun 99 yang ada sekarang itu sebetulnya sudah lengkap. Tinggal bagaimana melengkapi saja. Jadi kalau menurut saya usulan itu paling pas itu revisi gitu ya. Revisi penyempurnaan terhadap Undang-Undang nomor 40 tahun 99. Ada beberapa hal mungkin yang perlu disempurnakan di situ. Nanti kalau masih kurang baru ditambah dengan perpresnya sebagai aturan pelaksanaan. Karena selama ini hanya undang-undang PES yang tidak punya aturan pelaksanaan, tidak punya juklak itu satu-satunya undang-undang ini. Maka itu nanti misalnya kalau memang harus dilakukan sebaiknya revisi saja, dilengkapi apa yang menjadi kebutuhan. Kemudian kalau kurang maka dibikinlah juklaknya apa dalam bentuk perpres atau dalam bentuk permen atau macam-macam di situ ada peraturan Dewan Pers, macam-macam di situ yang bisa jadi turunannya gitu. Oke, dan salah satu untuk HPN sendiri ini merupakan momentum bagi insan pers untuk berefleksi. Tadi Pak Lutfil menyebutkan bahwa Presiden menyebutkan ada yang perlu dibenahi bagi insan pers. Apa saja ini yang perlu dibenahi nih Pak? Iya, saya kira kalau yang yang normatif itu sudah sempurna gitu ya. Tapi Presiden di situ kan juga menyinggung bagaimana soal ekosistem tentang media ini, yang itu dikaitkan dengan misalnya di mana platform-platform asing raksasa itu yang selama ini menyedot belanja iklan nasional, sementara tidak ada hubungan apapun secara yurisdiksi dengan Republik ini. Maka itu saya kira ke depan di undang-undang kalau misalnya ada revisi itu perlu dimasukkan di situ bagaimana mengatur hubungan antara pelaku atau industri media. Ini lebih kepada perusahaannya ya, kepada industrinya. Bagaimana pelaku industri ini kemudian berhubungan baik dengan penyelenggara platform asing atau kalau tidak government yang mewakili melalui negosiasi. Tapi di sini perlu hati-hati karena kapan hari di Australia itu juga pernah disinggung, maka kemudian ada tuduhan misalnya anti global, anti ekonomi global, itu mesti hati-hati. Maka saya kira dikedepankan saja aspek komunikasi, ditawar kalau misalnya ada belanja iklan yang jumlahnya sebetulnya jauh lebih besar yang disedot oleh raksasa multinasional ini, seharusnya berapa yang harus dipotong untuk negara sebagai tax kewajiban gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa, maka kemungkinan solusi berikutnya itu adalah diwajibkan saja kepada setiap perusahaan yang akan memanfaatkan platform asing untuk spend iklannya, misalnya begitu harus listing dan di situ mungkin dipungut pajak di depan, gitu, pajak sehingga negara aman gitu. Ini berarti erat kaitannya dengan media mainstream yang ada di nasional, karena memang kita ketahui bersama di era globalisasi ini dan penuh dengan teknologi, arus dari media ini begitu luar biasa. Tidak hanya media mainstream yang terancam, tapi juga insan pers itu sendiri dibagi dalam beberapa kelompok, begitu media sosial ini juga semakin banyak. Ini bagaimana insan pers menyikapinya dan juga PDI menyikapinya, ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan peringatan Hari Pers Nasional 2022 dan masih bersama Ketua PWI Jawa Timur, Pak Lutfil Hakim. Pak Jokowi dalam pesannya di HPN 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa harus hati-hati terkait dengan belantara informasi yang saat ini beredar, baik itu di media sosial maupun media online seperti itu. Apa pandangan dari PWI Jawa Timur sendiri? Ya, kalau itu lebih kepada masyarakat ya. Jadi bagaimana kemudian masyarakat itu bisa pandai-pandai memilah dalam belantara informasi ini, mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar. Maka itu ada, ini jurnalistik ini kan satu planet tersendiri, yaitu bahwa semua produk jurnalistik yang dilempar ke ruang publik melalui aneka platform, ya kan, itu hampir pasti tingkat akurasinya, tingkat kebenarannya itu lebih presisi, lebih valid gitu ya, lebih soheh gitu mungkin istilah informasinya. Maka itu masyarakat harus pandai memilah, pandai memilih, pilihlah
informasi-informasi yang diproduksi oleh teman-teman pers, teman-teman jurnalistik gitu. Karena apa? Karena tahapan membuat informasi di kalangan jurnalistik itu ada aturannya, ada kode etik jurnalistik, ada prinsip-prinsip jurnalistik yang harus diterapkan. Mereka juga jurnalis ini juga dikasih pelatihan, pendidikan, kemudian penanaman etik, moral, tanggung jawab, sehingga hampir dipastikan informasi yang di launching ke publik melalui aneka platform di ruang publik itu hampir pasti, saya kira mendekati 100% kebenarannya. Sehingga ini yang harus dipilih. Maksud daripada Presiden itu masyarakat itu harus hati-hati betul memilih, karena sekarang apa? Karena sekarang platform yang dipakai oleh media jurnalistik ini, media pers ini sama gitu loh. Selain platform mainstream seperti print, audio maupun visual, sekarang sebagai bagian dari konsekuensi untuk konvergensi, media mainstream juga masuk ke multi platform. Dia juga memanfaatkan aneka platform itu, kalaupun hanya dengan mengirim link misalnya, atau kalau di channel YouTube itu di situ jelas bahwa ini produknya Metro TV ya, gitu. Nah, itu masyarakat tidak semuanya paham itu. Kadang-kadang tidak tahu mana ini yang produk jurnalistik, mana ini yang non pers, kan begitu. Karena sekarang di ruang publik itu sangat terkontaminasi, yang namanya belantara itu. Ada dua itu yang menurut saya yang paling sederhana itu, yang tidak menarik di ruang publik itu ada orang yang tertinggal secara literasi, tapi dia sudah sok pinter gitu ya, baru tahu sedikit sudah sok jadi pakar. Kemudian yang kedua ini orang yang tertinggal secara mental memang. Jadi kalau bukan golongannya secara ideologi, secara keyakinan, benar seperti apapun ya dihajar saja. Yang namanya tidak suka ya tidak suka, kan begitu. Secantik apapun kalau tidak suka ya tidak suka tetap. Itu yang terjadi di ruang publik. Maka itu di sini pentingnya pers itu memberikan pencerahan, mengkonfirmasi kebingungan publik tentang berita mana yang benar, informasi mana yang lebih sahih. Maka itu carilah informasi yang benar-benar diproduksi oleh teman-teman pers, teman-teman jurnalistik. Kenapa? Karya mereka itu melalui tahapan yang sudah dipastikan tingkat kebenarannya lebih presisi. Ya, ini artinya peran pers juga ini sebagai memegang peran penting dalam literasi digital di tanah air, karena digitalisasi nasional ini juga terus berkembang. Seperti apa Pak literasi digital yang dilakukan oleh insan pers, terutama di Jawa Timur, apakah sudah cukup jalan begitu? Ya, saya kira yang namanya digital ini tools ya, alat saja gitu. Jadi seperti saya katakan tadi, insan pers itu harus karena sekarang masyarakat pasar ini menginginkan kecepatan, gitu, dan murah dan cepat, maka itu yang harus dijawab. Cepat di sini karena sekarang teknologi yang berkembang, maka insan pers itu harus mengikuti teknologi ini. Dia harus paham juga bagaimana, bukan kalau dia karyawan tulis, wartawan tulis, dia tidak hanya bisa menulis, tapi dia bisa melakukan editing, melakukan video, yaitu memotret, juga melakukan editing terhadap video. Jadi semua sekarang dibutuhkan dalam satu platform konvergensi yang semua itu bisa diekspos ke publik. Kalau tidak mengikuti itu, maka kemudian dia akan tertinggal, karena zaman ini sudah menuntut seperti itu. Ini sebuah keniscayaan. Jadi literasi ini terus dilakukan melalui asosiasi, juga dilakukan pelatihan-pelatihan bagaimana kemudian teman-teman pers ini bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman ini. Tapi bukan hanya terhadap internal, kami asosiasi juga memberikan pelatihan kepada publik tentang bagaimana bermedsos yang benar. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat juga? Ini misalnya ada hoax yang ada di luar sana, atau menentukan, oh ini hoax atau berita bohong atau tidak, ini seperti apa? Saya kira kita jangan terlalu khawatir berlebihan ya. Masyarakat sebetulnya itu juga tidak sejauh itu ketertinggalannya. Kalau soal hoax sekarang itu sudah sangat mudah sekali, masyarakat sudah pandai. Apalagi pemerintah melalui Kominfo itu sudah punya satu tools juga untuk menyapu hal-hal yang sifatnya itu bohong, informasi-informasi bohong. Kemudian juga ada relawan-relawan masyarakat anti hoax itu juga punya beberapa teknologi yang bisa dengan mudah masyarakat melakukan konfirmasi di situ, maka secepat itu juga bisa diketahui bahwa berita itu hoax atau
atau benar gitu. Tapi justru yang bahaya itu adalah praktek-praktek pembingkaian, framing, karena ini sangat tipis sekali. Sepanjang framingnya dimaksudkan untuk hal yang baik, saya kira tidak masalah. Tapi ketika framing ini justru melakukan manipulasi, melakukan distorsi terhadap substansi informasi yang akan disampaikan, saya kira ini yang perlu hati-hati masyarakat untuk menerimanya, karena ini sangat tipis sekali, sangat samar sekali. Begitu lead berita itu digeser 5 derajat saja, maka substansi daripada narasi berita ini sudah akan berbeda. Maka itu di sini yang masyarakat perlu banyak menambah literasinya untuk membedakan mana ini sebetulnya yang benar-benar asli, mana yang sebetulnya ini hasil dari proses pembingkaian. Gitu. Dan jurnalis tidak boleh melakukan praktek pembingkaian, tidak boleh melakukan praktek framing yang dimaksud ini framing yang negatif. Ada kode etiknya? Ada kode etiknya. Sepanjang yang dilakukan itu untuk kepentingan publik dan itu benar, itu boleh. Tapi ketika dimaksudkan untuk mendistorsi substansi, maka itu sebetulnya wartawan tersebut bisa disebut sebagai inkompetensi sudah, tidak kompeten. Dan ini harus yang dipahami juga oleh masyarakat, tidak boleh menjurus terhadap berita tersebut dan harus menyaring berita-berita yang benar dan tidak terjerumus dalam berita framing tersebut. Betul. Apa program-program dari pers yang ada di Jawa Timur, terutama PBI Jawa Timur, menyambut HPN 2022 ini apa saja? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Saya langsung saja ke Pak Lutfil Hakim selaku Ketua PBI Jawa Timur. Pak, di HPN tahun 2022 ini tentunya Jawa Timur tidak kalah menarik atau tidak kalah meriah dengan peringatan-peringatan di nasional, secara nasional atau di pusat begitu. Apa saja program-program yang sudah dicanangkan di Jawa Timur? Kalau untuk peringatan saja, saya kira PBI Jawa Timur lebih memilih kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat kajian-kajian tematik. Sudah ada beberapa ini. Yang terakhir kemarin soal minyak goreng yang langka, nanti ke depan ada lagi soal soal kepelabuhanan, kemudian soal tembakau. Ada beberapa lagi yang sifatnya itu kajian dan tematik untuk apa? Untuk menambah pengetahuan jurnalis, terutama anggota PBI, untuk menambah kapasitasnya. Karena apapun jurnalis itu sudah lulus uji kompetensi wartawan misalnya, itu baru kompeten secara prosedural. Tapi bagaimana kemudian teman-teman anggota PBI ini menjadi kompeten secara substansial. Dia juga paham betul tentang ilmu dan pengetahuan, dia harus menambah terus pengetahuannya, tentunya melalui kajian-kajian tadi itu. Yang kedua, dia juga harus kompeten juga secara etik dan moral tentunya. Karena apa? Karena praktek-praktek yang dikhawatirkan tadi itu tidak dilakukan. Karena itu tidak etik dan itu tidak bermoral namanya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kompetensi secara taktis dalam mengambil peran sebagai kontrol sosial. Saya kira ini yang jauh lebih penting dari semuanya itu. Karena apa? Karena tentu saja kita pahami bersama dalam kehidupan berbangsa ini harus ada intensitas kritik gitu ya terhadap jalannya sistem sosial maupun sistem pemerintahan, sistem kekuasaan. Kalau persnya itu lemah, maka kemudian ini sama dengan tidak melindungi warga negara dari sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi ketahanan bangsa itu bukan hanya bermodal senjata saja, tapi juga bagaimana kemudian informasi yang masuk ke publik ini betul-betul terjamin kebenarannya. Ya. Kemudian bagaimana kemudian peran pers itu mengkritisi atau kalau perlu membatalkan atau menggagalkan upaya-upaya praktek ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Apakah itu bisa dilakukan oleh PBI Jawa Timur, Pak, untuk menjaga marwahnya sendiri insan pers yang ada di Jawa Timur tetap berkualitas dan kontrol sosial? Saya kira itu keniscayaan dan itu bisa, harus dilakukan. Independensi, objektivitas itu tentu dengan independensi. Independensi itu bukan berarti kemudian bermusuhan. Tetap saja kita berhubungan baik dengan semua stakeholder, terutama pemerintahan, tapi kita tetap tegak lurus untuk melakukan kontrol sosial. Kontrol sosial ini tidak bermaksud bermusuhan, tapi sebetulnya untuk melindungi warga masyarakat dari upaya-upaya misalnya praktek ilegal, praktek korupsi, praktek apapun itu yang melanggar hukum, praktek yang melawan hukum. Jadi sebetulnya tugas paling pokok daripada pers itu adalah
melindungi segenap bangsa dari hal-hal yang negatif ini, bukan sekedar dari informasinya, tapi dari upaya-upaya yang tidak bagus untuk dikritik, untuk dibatalkan kalau bisa, karena itu sebetulnya melindungi segenap bangsa di situ, selain mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur di preambulnya Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Gitu. Karena pers sendiri ini juga merupakan pilar bangsa sendiri, sebagai pilar bangsa, betul. 4 pilar, termasuk juga pers itu di dalamnya begitu. Ya. Pak, ada kasus yang mencuat terkait dengan pers ketika menjalankan tugasnya, juga ada isu-isu, misalnya di surat kabar ada salah satu jurnalis yang terkena atau mendapatkan kekerasan di luar sana. Sejauh ini catatan dari PBI Jawa Timur sendiri untuk pers yang ada di luar sana yang terkena kekerasan seperti apa, Pak? Ini terkait dengan isu kemerdekaan ya, kemerdekaan pers, kebebasan pers. Saya kira indeksnya kita tidak lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. 2 tahun terakhir itu agak menurun. Data UNESCO bahkan kalau kita lihat 10 tahun terakhir itu ada sekitar 970 wartawan di dunia itu yang mati terbunuh. Ini jurnalis ya. Dan itu 4 diantaranya dari Indonesia. 4 diantaranya dari Indonesia. Tapi kalau dari yang mengalami kekerasan saja tidak sampai meninggal, kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau pihak yang tidak suka terhadap pemberitaan ini, itu kalau dari data LBH Pers yang juga ditambah dengan datanya AJI, itu sekitar ada 580 kasus itu. Baik kasus kekerasan fisik maupun kasus pengusiran. Itu sepanjang tahun 2021? Ini 10 tahun terakhir 10 tahun terakhir, 530-an itu 500 kasus itu ya, ada pengusiran, ada fisik, kemudian ada insinuasi ya, sindiran-sindiran itu, bahkan ada yang jelas-jelas secara verbal gitu menghardik, itu ada juga. Kemudian yang terakhir bahkan justru terjadi di Surabaya itu justru penganiayaan terhadap teman kita yang bernama Nur Hadi dari majalah Tempo, yang alhamdulillah sudah ada persidangan dan sudah ada putusan. Kalaupun putusannya mungkin dianggap kurang memenuhi rasa keadilan dari teman-teman pers, karena apa? Karena sebetulnya di situ ada 2 kasus yang dilakukan oleh oknum itu, selain menghalang-halangi pekerjaan pers, yang di sini ada pasalnya sendiri di Undang-Undang 40 pasal 18 itu, pasal 18 di situ seharusnya bisa disanksi sampai 5 tahun atau denda 500 juta. Harusnya pers juga mendapatkan, insan pers juga mendapatkan keadilan seperti itu. Oke, Pak, singkat saja pesan Anda atau PBI Jawa Timur sendiri untuk dalam HPN tahun 2022 ini apa, Pak? Terakhir untuk masyarakat maupun bagi insan pers atau wartawan di Jawa Timur. Ya, saya kira HPN itu hanya selebrasi yang dilakukan setiap tahun sekali, tapi paling tidak ini bisa merefresh nilai-nilai keseharian, bagaimana kemudian insan pers ini harus tetap berbasis kepada kerja profesional. Karena apa? Karena di pundaknya itu ada tanggung jawab yang besar, terutama dalam peran kontrol sosial. Karena begitu pers membiarkan praktek-praktek ilegal, praktek-praktek oligarki, oligarki ekonomi, oligarki kekuasaan politik, dan praktek-praktek yang melawan hukum lainnya, maka sebetulnya kemudian keberadaan pers ini menjadi mubazir. Maka itu kalau mau disebut sebagai insan pers yang kompeten, saya kira fungsi kontrol sosial ini yang harus dikedepankan, baru kemudian fungsi-fungsi yang lain. Baik, terima kasih Pak Lutfil Hakim selaku Ketua PBI Jawa Timur membahas terkait dengan peringkatan Hari Pers Nasional 2022. Semoga insan pers terutama di Jawa Timur ini bisa menjaga marwah dari wartawan itu sendiri yang menjadi kontrol sosial bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Lutfil Hakim. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.